Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Bu Feni. Bagaimana kabarnya nih Bu Rani? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Rani. Nah, pada kesempatan ini Bu Rani, kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti sebelumnya saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu Rani untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum ibu melakukan proses pembelajaran nantinya agar lebih siap dan percaya diri. Nah, sehingga nantinya ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik ibu ya. Begitu Bu. Ini sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada ibu. Boleh Bu ya? Nah, yang pertama ini berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai apa itu Bu? Iya. Jadi Bu, pada saat nanti di proses pembelajaran, tujuan yang ingin saya capai itu yang pertama, siswa mampu menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi yang terkandung di dalam teks laporan hasil observasi. Jadi untuk pembelajaran nanti saya fokuskan kedua tujuan pembelajaran gitu. Oke, berarti dua pembelajaran nih yang ingin ibu capai ya Bu nantinya. Nah, bagaimana nih Bu area pengembangan yang ingin ibu capai atau yang ingin ibu lakukan observasi nanti pas pembelajaran? Ya, saya fokuskan kedua tahapan dulu Bu. Jadi area pengembangan pembelajaran yang akan saya fokuskan di situ adalah yang pertama itu untuk penilaian pengetahuan, kemudian juga di penilaian keterampilan. Jadi untuk area pengembangannya saya fokuskan ke dua aspek tersebut. Berarti area pengembangan yang ibu capai ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Ini Bu, saya juga ingin nih mendengar rancangan pembelajaran yang ingin ibu terapkan di kelas. Misalnya strategi pembelajarannya, mode pembelajaran yang digunakan, dan metode pembelajaran yang ibu gunakan nanti. Oke. Baik, jadi untuk pada saat pembelajaran nanti itu saya menggunakan strategi yang pertama itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu lebih tepatnya kalau sekarang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, betul. Itu. Dan kemudian juga saya model pembelajarannya menggunakan PBL atau Problem Based Learning, itu dilaksanakan secara berdiskusi kelompok begitu. Jadi siswa di situ saya terapkan agar bisa bernalar kritis begitu Bu. Nah, jadi gitu. Untuk ya Bu, untuk metodenya juga saya menggunakan metode ya pembelajaran yang berbasis pada critical thinking gitu. Bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Kalau media pembelajaran saya menggunakan Infoclus, laptop, kemudian juga LKPD begitu Bu. Oke, nah kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa nih Bu? Iya, jadi untuk pembelajaran ini sudah saya sepakati bersama siswa, itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Itu tepatnya di kelas 81 pada pukul 9, itu di pelajaran yang ketiga. Jadi Bu, nanti nih di hari Jumat di kelas 81 saya akan datang nih ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi saat proses pembelajaran. Nah, nanti setelah kegiatan observasi kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, baik Bu, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi setelah kita berbincang-bincang pada hari ini Bu, saya sudah tergambar kira-kira nanti pada saat observasi saya akan ngapain bersama anak-anak, itu sudah tergambar strateginya bagaimana, metodenya seperti apa. Baik Bu Rani. Nah, terima kasih ya Bu Rani atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang bersama saya. Sampai ketemu nih ya Bu di kegiatan observasi di hari Jumat nanti. Iya Ibu, sampai ketemu. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 1. Oke. Ketua kelas siapkan dulu. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
positif. Nah, yang mau Ibu tanyakan adalah hal kebaikan apa yang sudah kalian lakukan pada ada yang bisa jawab sebelum Ibu tunjuk? Dimulai dari bangun tidur sampai ke sekarang ketika bertemu dengan Ibu, kira-kira ada budaya positif apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Rizal, baik. Silakan Rizal. Salah satu tempat kamu. Wow. Ustaz Rizal. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Kalau Rizal nanti sholat tepat waktu yang lain. Apa gitu? Ya. Ya, kita boleh. Membantu diri sendiri. Membantu mama cuci piring. Wah, luar biasa. Jadi itu merupakan hal positif yang bisa dilakukan baik itu ketika bangun tidur, mau berangkat sekolah atau kapanpun itu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dan memulai hari untuk jadi lebih baik lagi, oke? Oke, baik. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuki ke kegiatan inti. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Ya, tadi kita sudah melakukan doa sebelum belajar, kemudian juga kita sudah flashback, minggu lalu kita pelajaran apa, kemudian diselingi dengan kegiatan flashback. Masih semangat ya? Masih semangat? Baik, jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengenai ciri umum teks LHO, maka untuk hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks LHO. Oke, sebelumnya tadi Fadil sudah mengatakan bahwa teks LHO adalah teks yang berasal dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, berarti untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah struktur teks LHO. Apa? Baik, struktur teks LHO. Nah, di tangan Ibu di sini sudah ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti Ibu bagi satu persatu. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya mengenai teks LHO ini. Kemudian tentukan strukturnya. Itu kasih waktu sekitar 20 menit cukup. Cukup ya, 20 menit. Silakan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti akan kita presentasikan dan kita diskusikan secara menulis ya. Ya, itu di tangan kalian per kelompok sudah ada teks LHO. Silakan didiskusikan selama 20 menit, kemudian tentukan strukturnya. Kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang.
kalian sudah diskusi, kemudian ibu sajikan teks, kemudian dari teks tersebut ternyata kalian mampu menentukan struktur teks LHO. Oke, kita sampai di penghujung kegiatan kita, tapi sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kelompok yang sudah dilakukan tadi? Ada? Kelompok 2, silakan kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Violina. Silakan Vio, berdiri dulu. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelompok. Jadi tadi Violina sudah menyimpulkan hasil diskusi kelompok tadi. Kemudian tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Jadi struktur teks LHO terbagi menjadi berapa? Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, yang terakhir, ada simpulan. Definisi umum biasanya berupa pengertian atau pengenalan dari teks yang disajikan atau yang disebutkan. Kemudian deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagian dari teks yang harus seperti tadi kasus misalnya ada sistem metabolismenya, ada stomatanya, kemudian yang terakhir baru simpulan, yaitu penutup atau kelebihan atau kekurangan dari tanaman kaktus. Baik, terima kasih Ananda untuk kegiatan kita hari ini. Ibu sudahi dulu. Jadi nanti di selanjutnya kalian akan menulis teks LHO yang nanti pada saat pertemuan selanjutnya akan ibu sajikan gambar. Nanti dari gambar yang sudah kalian amati, baru nanti kalian tulis teks LHO yang sudah kalian amati. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Tetap jaga kesehatan, jaga stamina. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rani. Waalaikumsalam. Bagaimana nih? Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu Rani? Baik, alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah ya. Baik nih Bu Rani, hari ini di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana nih pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bu Rani, bagaimana nih perasaan Ibu Rani terkait dengan berjalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung? Untuk prosesnya sih alhamdulillah berjalan lancar Bu. Cuman tadi saya merasa agak sedikit grogi dan merasa sedikit gugup. Tapi alhamdulillah sudah bisa saya atasi dan semuanya berjalan dengan lancar hingga selesai. Alhamdulillah, Ibu Rani ya. Baik, mungkin gini Bu Rani bisa diceritakan kembali nih area pengembangan dan langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan di kelas yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian juga alat dan bahan seperti laptop, kemudian infocus, media belajarnya juga saya selain dari dua yang tersebut saya juga menyediakan LKPD gitu kan. Nah setelah itu untuk area pengembangannya sebelumnya juga sudah saya jelaskan di pra observasi, jadi sudah saya laksanakan yaitu area pengembangannya saya ambil dua aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk penilaian aspek pengetahuan di sini saya fokuskan kepada siswa saya berikan tes formatif. Jadi siswa mengerjakan tugas atau tes formatif yang sudah saya berikan berdasarkan link yang saya bagikan. Nah kemudian untuk yang keterampilan siswa di situ melakukan presentasi. Jadi dari mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka itu saya lakukan penilaian keterampilan. Nah, oke baik ya Bu ya. Nah menurut Ibu nih dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah menurut Ibu sudah berhasil area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas tersebut? Sejauh yang saya alami di proses pembelajarannya, insya Allah sudah hidup. Ya,
ini mungkin lebih ke penguasaan terhadap metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Oh, jadi ini menurut Ibu kendala atau hambatannya adalah dari diri Ibu. Karena Ibu kurang memahami metode pembelajaran. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi nih, Bu? Yang karena untuk blocking kelas, kemudian penguasaan untuk memahami karakter siswa itu menjadi PR tersendiri bagi saya begitu. Namun alhamdulillah di pertengahan itu saya sudah menemukan solusi sehingga proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, diskusi kelompoknya juga berjalan dengan lancar. Hanya kedepannya akan saya perbaiki di metode saja. Jadi rencana kedepannya Ibu memperbaiki metodenya seperti apa ini caranya? Ya, metodenya mungkin kelompoknya memang benar-benar saya bagikan sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian juga sesuai minat dan bakat mereka agar proses pembelajarannya sesuai yang diharapkan. Oke, baik ya Bu ya. Mudah-mudahan nih apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi nih dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya tunggu nih ya Bu cerita-cerita Ibu bagaimana proses pembelajaran telah Ibu lakukan. Nah, Bu, menurut Ibu, ini kira-kira kapan sih perubahan itu akan Ibu lakukan nih? Ya, perubahan yang akan saya lakukan sebisa mungkin saya lakukan secepatnya begitu agar siswa mendapatkan hak-hak belajar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih nih Bu ya, terima kasih nih atas jawaban-jawaban Ibu. Mungkin percakapan kita nih kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan bisa terrealisasi dengan baik sehingga kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan yang baik. Iya, makasih kembali Bu. Ya, saya akhiri ini ya Bu ya.